Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nidia Alulia, NIM H0322519 dari kelas Pendidikan Biologi E. Di sini saya akan menjelaskan mengenai yang pertama, teori mekanisme kemungkinan replikasi. Kedua, percobaan Michelson-Stahl meliputi proses dan kesimpulan. Dan ketiga, proses replikasi. Nah, poin pertama yaitu teori mekanisme kemungkinan replikasi. Teori mekanisme replikasi DNA menggambarkan proses di mana DNA menggandakan dirinya untuk menghasilkan dua salinan identik. Proses dimulai dengan pembukaan heliks DNA oleh enzim helikase yang memisahkan dua untai di origin of replication. Setelah heliks terbuka, protein mengikat untai tunggal mencegah untai tersebut kembali terikat. Enzim primase kemudian menambahkan primer RNA, diikuti oleh DNA polimerase yang menambahkan nukleotida baru ke untai yang sedang tumbuh. Poin kedua yaitu percobaan Michelson-Stahl meliputi proses dan kesimpulan. Percobaan Michelson-Stahl yang dilakukan pada tahun 1958 bertujuan untuk membuktikan mekanisme replikasi DNA, khususnya untuk menguji model semi-konservatif. Dalam eksperimen ini, bakteri E. coli ditumbuhkan dalam media yang mengandung isotop nitrogen berat N-15, sehingga semua DNA mengandung N15. Selanjutnya, bakteri dipindahkan ke media dengan nitrogen ringan N14 dan dibiarkan berkembang biak. Setelah beberapa generasi DNA diekstraksi dan dipisahkan menggunakan sentrifugasi, hasilnya menunjukkan bahwa setelah satu generasi, semua DNA memiliki berat antara N15 dan N14. Sedangkan setelah dua generasi terdapat DNA dengan berat N14 dan campuran N15 per N14. Kesimpulan dari eksperimen ini adalah bahwa replikasi DNA berlangsung secara semi-konservatif, di mana setiap heliks DNA terdiri dari satu untai lama dan satu untai baru. Poin ketiga yaitu proses replikasi DNA. Proses replikasi DNA adalah mekanisme di mana molekul DNA menggandakan dirinya untuk menghasilkan dua salinan identik dan terjadi dalam beberapa tahap. Pertama, enzim helikase memisahkan dua untai ganda DNA di lokasi yang disebut asal replikasi, membentuk for replikasi. Setelah pemisahan, protein stabilizer mengikat untai tunggal untuk mencegahnya menyatu kembali. Selanjutnya, enzim DNA polimerase mulai menambahkan nukleotida baru ke untai yang sedang dibangun, berdasarkan pasangan basa yang sesuai dengan untai template. Proses ini berlangsung dalam arah 5 ke 3. Pada untai lagging, replikasi terjadi secara terputus-putus, membentuk fragmen Okazaki yang kemudian disambungkan oleh enzim likase. Setelah selesai, dua heliks DNA baru terbentuk, masing-masing terdiri dari satu untai lama dan satu untai baru, memastikan informasi genetik ditransfer dengan akurat ke generasi sel berikutnya.